Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmadani, NIM 2286206123, kelas 2A, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda, MPD. Nah, adik-adik, pada kali ini kita akan membahas tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan pembelajaran kita kali ini, adik-adik, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah kamu mengetahui keadaan alam di negerimu? Yang kedua, apakah kamu mengetahui keadaan lingkungan di sekitarmu? Kamu harus tahu keadaan alam di negerimu. Yang ketiga, di mana kamu tinggal? Ya, kamu tinggal di Indonesia. Oke, Indonesia sebagai tempat tinggal kita adalah negara yang sangat luas. Indonesia dikenal sebagai maritim, negara kepulauan, negara agraris, atau disebut juga sebagai jamrut khatulistiwa. Oke, marilah kita bahas pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah karakteristik ruang. Karakteristik adalah ciri khas. Ruang adalah tempat berlangsungnya kegiatan individu dan kelompok. Sedangkan karakteristik ruang adalah ciri khas lingkungan makhluk hidup. Pengertian karakteristik ruang. Karakteristik adalah ciri khas yang menonjol di suatu ruang. Ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat hidup manusia, bisa di dalam, di permukaan, atau di atas permukaan bumi. Ruang meliputi daratan, lautan, atau perairan, dan udara sebagai satu wilayah kesatuan. Karakteristik ruang adalah ciri yang paling menonjol dari satu ruang yang meliputi daratan, lautan, dan udara sebagai kesatuan wilayah. Contoh karakteristik ruang: dataran tinggi atau pegunungan. Dataran tinggi atau pegunungan adalah wilayahnya berbukit-bukit atau bergunung-gunung. Dataran tinggi atau pegunungan suhunya lebih dingin daripada dataran rendah. Dataran tinggi atau pegunungan sangat baik untuk menanam tanaman sayur dan buah. Dataran tinggi atau pegunungan cocok digunakan untuk kegiatan peternakan. Dataran tinggi atau pegunungan dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Dataran rendah. Dataran rendah yaitu yang wilayahnya memiliki hamparan tanah yang luas dan relatif datar. Suhu dataran rendah lebih panas daripada dataran tinggi. Dataran rendah sangat cocok untuk permukiman, industri, dan perkantoran. Dataran rendah digunakan untuk membuat sarana dan prasarana serta sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya, letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya bagi Indonesia. Letak suatu wilayah di muka bumi dapat dilihat melalui 1. Letak astronomis, 2. Letak geografis, 3. Letak geologis. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis suatu negara adalah letak negara dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang membagi belahan bumi menjadi belahan utara dan selatan. Belahan bumi utara dan selatan dipisahkan oleh garis lintang 0 derajat. Garis ini disebut garis khatulistiwa.
Garis sebelah utara disebut lintang utara. Garis sebelah selatan disebut lintang selatan. Garis bujur adalah garis kail yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur membentang dari atas ke bawah, membelah bumi menjadi dua, yaitu barat dan timur. Belahan bumi dipisahkan oleh garis bujur 0 derajat yang berpusat di Greenwich, London. Garis bujur barat disebut BB, garis bujur timur disebut BT. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling selatan terletak 6 derajat lintang utara adalah Pulau W. Wilayah Indonesia paling utara terletak 11 derajat lintang selatan adalah Pulau Rote. Wilayah Indonesia paling barat terletak 95 derajat bujur timur adalah Pulau W. Wilayah Indonesia paling timur terletak 141 derajat bujur timur adalah Kota Merauke. Dengan demikian, Indonesia memiliki iklim tropis. Dan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, WIB, waktu Indonesia Barat. Yang kedua, WIT, waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, WITA, waktu Indonesia Tengah. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada pada posisi silang, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Sebelah utara dibatasi oleh Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Sebelah barat, Samudra Hindia. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis adalah suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungannya. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Circum Pasifik di sebelah timur. Adanya 2 jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif, yang rawan terjadi gempa bumi. Kita harus siap siaga dan waspada menghadapi bencana alam. Selanjutnya, keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dijelaskan melalui iklim, bentuk muka bumi, serta flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia. A. Keadaan iklim. 1. Keadaan iklim. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan dilalui garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim tropis, laut, dan muson. Yang kedua, iklim muson. Iklim muson atau musim sangat dipengaruhi oleh angin yang berubah-ubah setiap kurun waktu tertentu. Biasanya angin muson berganti setiap bulan sekali. Yang ketiga, iklim laut. Indonesia merupakan
negara kepulauan yang memiliki banyak lautan. Hal itu mengakibatkan penguapan air laut sehingga udara menjadi lembab dan curah hujan tinggi. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan secara langsung. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan. Adapun sumber daya alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung, artinya kekayaan tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu untuk bisa dijadikan minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pelestarian sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam memang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tapi sebagai manusia kita juga harus melestarikan sumber daya alam agar dapat dirasakan manfaatnya. Cara melestarikan sumber daya alam diantaranya yaitu melestarikan tanah, melestarikan air, melestarikan hutan, melestarikan bahan tambang, dan melestarikan hewan air. Dan yang terakhir, keterkaitan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam merupakan faktor input dalam kegiatan ekonomi, di mana sumber daya alam menghasilkan barang dan jasa untuk proses industri yang berbasis sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari sumber daya alam yang dapat diolah menjadi makanan, pakaian, sampai pada sumber daya alam yang dapat diolah menjadi sumber energi. Sumber daya alam tersebut dapat diolah oleh manusia mulai dari proses pengolahan, kemudian dipakai oleh konsumen. Proses tersebut dinamakan dengan kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi tersebut meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi bermanfaat ya adik-adik. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.